ضحكة وفقد موجع. Ada undangan ya, ada pelantikan. Ketika melantik kutub itu semua aulia ini di dunia ini diundang supaya mereka tahu ini ketua Anda sekarang yang melantik Nabi Muhammad SAW, dan seluruh aulia sedunia tahu. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Dulu ada orang ini ngeprank setan. Ya Aba Murrah kaifa asnata kuna mitlak. Ini setan sudah putus asa ketemu orang gak waras. Kenapa? Bagaimana caranya aku ingin seperti kamu? Dipegang sama iblis ini. Sini. Dipegang. Anget kamu ini. Kenapa? Kamu ingin kayak aku? Iya. Iblis aku ini. Iya. Loh, aku sudah seminggu baca wirid supaya kamu ini datang. Makanya ada istilah mengatakan al-ghasir basir. Orang yang pendek itu cerdas. Kalau orang tinggi itu pinter, tapi bisa dibohongi. Tapi orang pendek nggak pinter, tapi nggak bisa dibohongi. Seperti itu, makanya ada para orang soleh, para wali itu kadang satu nafas itu bisa 1000 sholawat, sak nafas. Karena durung kulino. Ingin Al-Fakir sampaikan, sholawat niku satu-satunya ibadah yang tidak ada perantaranya. Mesti ditampi kalih Gusti Allah, walaupun riak, sombong, apalagi nggak sombong nggak riak. Tapi nek sholat, zikir, Quran, sedekah niku disaring riyin. Riak mboten, ikhlas mboten, sombong mboten, ujub mboten. Tapi nek sholawat langsung terima Allah, semua diterima Allah. Istrinya cerita, suami saya ini Syekh Ahmad kalau tidur itu ngelindurnya hatam Al-Quran. Ngelinduri apa? Oh, kok aku mbak awakmu orang ngelindur hatam-hatam apa meneng ngelinduri. Gini begini, ini Syekh Ahmad ngelinduri hatam napa meleh mboten ngelinduri. Makanya dari khawatirnya keceplosan kelalar Al-Quran di dalam kamar mandi sampai ilatnya jawab. Niki fakta niki, orang hoak. Fakta nih. Kalau keluar kamar mandi baru lepas, masuk lagi takut. Jadi terakhir niki Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr niki. Padahal beliau wali kutub. Wali kutub niku wali sing paling mentok makome. Sampun kepanggih Kanjeng Nabi niku pun biasa. Kados kula kepanggih jenengan ngeten niki. Pun kepanggih Kanjeng Nabi sampun biasa. 2 bulan yang lalu, umrohnya bareng saya, cuma pesawatnya beda. Travelnya beda. Jadi saya sudah hampir pulang, dia berangkat. Orang Habib juga. Dia sama istrinya. Asgaf, bangsanya Asgaf. Sudah agak tua dia. Beliau umroh. Nah, ini kejadian nyata nih. Masuk TV. Kalau sampai di Sri Lanka. Jadi lewat Sri Lanka. Pesawatnya ini nggak tahu oksigennya habis atau apa nih. Saya tidak begitu paham rusaknya. Alat yang oksigen itu turun semua dan nggak manfaat. Jadi dipakai itu nggak bisa. Jadi anaknya anaknya dipakai apa? Itu oksigen itu nggak bisa. Dia juga nggak manfaat sudah sesek semuanya orang situ. Pesawat sesek. Pesawat itu turun dari ketinggian berapa puluh ribu. Kalau umroh itu berapa puluh ribu sama ini Pak? Berapa puluh ribu ya? Berapa puluh ribu? 36.000 ya? Itu turun gitu. Bayang no, wong kita lo numpak mobil, ngene tak lo, yang jalan yang tanjak lo, ibu jantungnya copot, ya kan? Kan? Itu sudah jantungnya kayak mau copot. Padahal mobil cuma gini lah. Ini dengan bayangkan dari 36.000 kaki apa kilo kaki ya. Tapi kalau saya melakukan ya,
kaki misalnya, 36.000 kaki turun gitu, wus gitu. Ku jantungnya kayak apa rasanya? Dia sudah istilahnya, tawakal ya, tawakal. Ini sebenarnya apa ini? Orangnya masih hidup, sangat sehat. Tinggal berapa kaki, berapa ribu kaki, terus dor apa ya? Habib Umar Muhdar ini ya Allah, kewaliannya sangat hebat. Sampai namanya bisa dibuat mainan. Kenapa bisa dibuat mainan? Kalau kita di Indonesia, anak TK mainnya perusutan, ya kan? Terus kalau anak sini enggak naik ke atas loteng, teriak, ya Umar Muhdar, buk, sakit enggak apa? Berkat manggil nama Umar Muhdar, enggak ada yang bekah, enggak ada yang luka, naik lagi. Ya Umar Muhdar, buk, naik lagi. Perusutannya pakai namanya Umar Muhdar. Di kitab Tajul Aros disebutkan. Lagi pijit-pijit beliau, beberapa orang muridnya, tiba-tiba ada satu orang asing datang menjumpai beliau dan cium tangan. Setelah itu jalan lagi. Habib Muhammad bertanya kepada murid-murid ini, Tadrun manhu? Tahu gak tuh siapa yang barusan cium tangan? Enggak Habib, Zakal Khadir. Itu Nabi Khadir alaihissalam, itu barusan tuh Khadir. Temuin tuh sekarang mumpung masih dekat. Semuanya lari, lari. Kecuali satu orang muridnya yang tetap mijitin beliau. Tanya, ente nggak ikut teman-teman ente ngejar-ngejar Khadir? Bagaimana mungkin saya kejar Khadir? Di depan saya ada orang yang lebih agung daripada Khadir. Zakat fitrah itu harus dikeluarkan beras, artinya makanan pokok, utamanya gandum. Mahal juga gandum. Diganti duit nggak boleh. Tapi menurut Abu Hanifah boleh. Inti madhab siapa? Pindah-pindah madhab inti, kira bis atas apa itu? Kalau mau pindah madhab itu lihat juga. Kalau madhabnya Abu Hanifah boleh diganti duit itu ukurannya bukan beras, gandum. Gandum itu 1 kilo 100.000 lebih. Inti bakhil kok mau pindah madhab. Liru. Paham nih? Ketika jenazah al-jasad Habib Hussein ditaruh di keranda dan dibawalah oleh Habib Hussein ke pemakaman umum, dilihat kerandanya itu kosong, oleh Habib nggak ada di dalamnya, keluar. Dimasukkan lagi ke keranda, dibawa lagi, dibuka kerandanya kosong, nggak ada Habib di luar. Sampai 3 kali hal itu dilakukan sehingga para solehin di zaman itu mengatakan Al-Habib tidak mau dimakamkan kecuali di tempat ini. Ada undangan ya, ada pelantikan. Ketika melantik kutub itu semua aulia ini di dunia ini diundang supaya mereka tahu ini ketua anda sekarang. Yang melantik Nabi Muhammad SAW dan seluruh aulia sedunia tahu. Ana dengar Fakihul Muqaddam lahu liwa, punya bendera dan pencintanya di belakangnya. Ana dengar Al-Haddad, Imamul Haddad lahu rayah, punya bendera dan pencintanya di belakangnya. Wa ana dengar Sayyidina Segaf punya rayah dan di belakangnya. Ana dengar Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim punya rayah. Wal Habib Abdullah bin Umar Syatiri juga punya rayah yaumul qiyamah. Habib, ana tidak mau dompleng di bendera mereka. Ana pingin punya bendera sendiri nanti yaumul qiyamah. Ya Rasulullah, saat aku jauh, aku kirim ruhku kepada sampai aku cium bumi, ruh itu mencium bumi, mencium tempat engkau berada ya Rasulullah, dan itu sebagai pengganti dari. Tapi saat ini jasadku hadir di hadapanmu, maka keluarkanlah tangan kananmu agar bibir ini dapat mengecupmu. Keluar tangannya Nabi SAW dari kuburnya, dan yang menyaksikan itu 12.000 pengunjung. Katakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karomat beliau, ruhnya
pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Betapa sontoloyonya cerita ini. Udah jadi Habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jadi Habib di Indonesia. Coba kalau jadi Habib di Afrika, auzubillah, panas. Ana cuman gitu aja bilang, alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wallah, jadi Bilal bin Rabah. Sontoloyo. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Terusin nggak? Terusin nggak? Yang mana nih? Celengan Semar. Kesontoloyoan yang nyata. Ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Bagaimana mullah? Pak, ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Dulu ada seseorang masuk ke kota Tarim, wali. Masuk ke kota Tarim, yang wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, "Gal ya fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli Tarim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan. Subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah. Para salin. Kalian percaya itu? Tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Topik Segap turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Muhammad bin Ali Ba'alawi. Maqam beliau sangatlah tinggi sekali sehingga beliau tahaddusan bin ni'mah, diriwayatkan beliau berkata, ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Kedudukan saya dengan para wali Allah yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para nabi Allah. Ditanyalah oleh orang sekitarnya, mana lebih afdal, Faqih al-Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jilani? Syekh Abdul Qadir Jilani ashhar min al-faqih fi dunya. Syekh Abdul Qadir Jilani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqih al-Muqaddam di dunia. Faqih al-Muqaddam ashhar min al-Jilani fil barzah. Tapi Faqih al-Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jilani di alam barzah. Kenapa kalian tidak mau mikir? Pembantu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama nggak balik-balik, sampai diisuin di kampung itu di Inat. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal udah nggak ada kabar. Bertahun-tahun nggak ada kabar, udah mati itu orang. Udah lama nggak ada kabar. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim, ente nggak mau nyari pembantu lagi? Loh kenapa emang? Pembantu ente yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Tanya masyarakat, loh kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Saya cari di sorga nggak ada. Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Dia ngomong bukan orang sekelas kita. Yang bicara Al-Imam Syekh Abi Bakar
bin Salim. Kesultuluyuan yang nyata. Guruku, kata Habib Ali, Habib Abu Bakar Atos, itu kalau waktu antara maghrib dan isya, Allah berkahi waktunya. Waktu berkah. Bagaimana waktu berkah? Guruku, kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya, beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Kalian percaya itu? Kok bisa menjadi bayi yang sangat mulia, bayi yang dibuat tawasul. Nanti kita akan ceritakan insyaAllah. Artinya yang dimaksud ya tarim wa ahla adalah ya tarim, ya Allah barokah kota tarim, kemuliaan kota tarim. Dari doanya ada para sahabat dan para aulia, wa ahlaha, dan juga barokah yang tinggal di kota tarim, penduduknya. Siapa penduduk kota tarim? Para wali Allah yang laki, para wali yang perempuan. Bahkan dikatakan perempuan di kota tarim itu ya Habib Mohsin, mereka kalau Lailatul Qadar besoknya subuh, mereka ketika setelah subuh ba'dal isyraq, mereka karena rumah di kota Tarim seperti kita lihat, antum lihat di belakangan ini kan berdempetan Habib. Ini coklat, yang ini putih, ya kan? Ini kan sangat berdempetan. Mereka setelah isyraq, mereka buka pintu, mereka mengatakan, dapat bisyara apa kamu tadi malam? Dapat bisyara apa kamu tadi malam? Seperti itu. Mereka para wali yang ada di kota Tarim, yang perempuan pun mereka itu tahu datangnya Lailatul Qadar. Betapa sontoloyonya cerita ini. Kalian semua jangan sekali-kali kalian meragukan nasab mereka, karena nasab Ba'alawi itu adalah min arjah, yang paling kuat nasab di dunia ini. Itu beliau bilang begitu. Saya bicara begini ikhlas karena Allah, bukan karena takut, bukan karena cari muka. Saya nasihati kalian, jangan ganggu nasab Ba'alawi ini. Kesultuluyuan yang nyata. Asal cinta kepada habaib jauh lebih mulia daripada ulama, tapi benci kepada habaib, apalagi ngajarkan orang untuk benci kepada habaib. Nggak level. Saya mau tanya, apakah bisa dibandingkan Salman Al-Farisi dengan Abu Lahab? Nggak level. Tapi paman Nabi, kufur kamu regani, Allah sudah tidak menghargainya, buat apa kita hargai? Awam cinta kepada habaib bukan level, jauh lebih mulia dibandingkan ulama tapi benci kepada habaib. Kenapa kalian tidak mau mikir? Ada orang zalim, dia aman dari semuanya. Ketahuilah, mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Kesultuluyuan yang nyata. Abu Bakar Al-Habib Abdullah Al-Idrus tidur di tempat sampah 3 tahun. Tidur di tempat sampah, Pak. 3 tahun tidur.